Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab puasa. Kemarin sudah saya bilang bahwa setiap kewajiban yang dibebankan kepada kita itu harus pula kita ketahui ilmunya. Jadi ketika sesuatu kewajiban telah dibebankan kepada kita, maka adalah wajib pula kita mempelajari segala yang memastikan bahwa kewajiban itu kita laksanakan dengan benar. Atau singkatnya kita harus tahu ilmunya. Coba di mana bab puasa, nggak pernah ditandain ini? Bab puasa di mana? Kita bahkan zakah. Udah. Kelas. Kitabu Ahkami as-Siyam. Kitab yang menjelaskan hukum-hukum tentang puasa. Kitabu, kenapa dia rafa? Karena sebagai khobar dari mubtada yang mahdzuf. Bisa juga dibaca kitabah dan seterusnya. Wa huwa was-shaumu masdarani. Siam dan saum adalah masdarani, dua masdar dari soma yasumu, sauman wasiyaman. Maknahu lughatan, makna keduanya secara menurut bahasa, menurut secara etimologi gitu kalau kalian di dalam. Al-imsaku, menahan. Jadi saum dan siam secara bahasa maknanya adalah menahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dua bentuk masdar di dalam menyebut puasa. Ada kalanya Allah menyebut saum, ada siam. Tetapi saum yang ada di dalam Al-Quran bukan puasa yang kita fahami di dalam syariat kita. Karena saum di situ maknanya puasa berbicara. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya, di dalam surat Maryam. Aku bernazar untuk puasa, maka saya tidak akan bicara dengan siapapun. Itu kisah ketika Maryam dituduh berbuat yang menyimpang karena dia punya anak tanpa ayah. Karena waktu itu Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, beliau melahirkan anak yaitu Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Bagaimana sekarang banyak orang yang melahirkan tanpa ada suami? Apakah sama dengan Maryam? Oh, tidak bisa. Kalau itu namanya mereang. Adapun puasa yang menurut syariah yang kita fahami, yaitu menahan diri dari memakan, minum dan seterusnya, itu Al-Quran menggunakan kata siam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun fa atimmus siyama ilal lail.
falam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Jadi ada sekitar 9 kali, bukan sekitar, ada 9 kali kata siyam di dalam Al-Quran yang menunjukkan bilangan puasa yang pernah dilalui oleh Nabi. Maka sebenarnya ketika Al-Quran menyebut siyam 9 kali itu sama dengan memberitahukan kepada Nabi dan pada kita bahwa Nabi itu hanya bisa berpuasa 9 kali selama hidupnya. Makanya waktu itu saya berpikir apa kira-kira hikmah yang ada di bilangan 9 kali siyam itu. 9 kali dalam Al-Baqarah itu 5 kali, kemudian An-Nisa sekali, Al-Maidah 2 kali, yang terakhir surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah itu sebanyak 1 kali yang bunyinya faman lam yajid fasyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Jadi yang dipahami oleh syariat yang kita pelajari, siyam itu adalah bagian daripada ungkapan Al-Quran yang membahas tentang puasa. Wa huwa was-shaumu masdarani ma'nahuma lughatan. Makna arti daripada saum dan siam itu lughatan mansubun bin nazil khafid fi lughatin al-imsaku, yaitu menahan. Sabar itu juga bahasa pengertiannya menurut bahasa itu maknanya imsak, menahan juga. Maka sabar adalah bagian daripada ibadah yang ada di dalam puasa. Makanya puasa itu pahalanya besar karena di situ ada bermacam ibadah, termasuk ibadah sabar. Imsak, jadi menahan diri. Makanya puasa itu belajar mengendalikan diri, mengontrol. Wa syar'an, adapun menurut syarak, menurut agama, imsakun menahan an mufattirin atau an muftirin, menahan daripada yang membatalkan puasa seperti apa, makan, minum, seterusnya, biniyatin dengan niat maksusatin yang sudah dikhususkan, dengan niat yang sudah ditentukan syarat-syaratnya, ketentuannya. Kalau puasa itu puasa wajib, maka niatnya itu memiliki 2 syarat. Ada namanya tabyid, dilakukan malam hari. Malam hari, harus malam hari. Mana malam itu? Baina ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, antara setelah masuknya waktu maghrib dan sebelum masuk subuh, sebelum waktu fajar. Ya, jadi puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, biniyatin maksusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Apa maksudnya niat yang sudah ditentukan? Kalau dia adalah puasa, kalau dia adalah puasa wajib, maka ada syarat sahnya. Yang pertama adalah dia harus at-tabyid, dilakukan malam hari, niat itu. Kemudian yang kedua harus ada ta'yin, menentukan jenisnya. Apa jenis daripada puasa itu? Misalnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat. Maka sekurang-kurangnya di dalam niat seorang yang berpuasa itu harus ada qasad dan ada ta'yinnya. Dia harus dilakukan malam hari, dan di dalam niat yang terlintas ada qasad dan ada ta'yinnya. Qasad apa qasad? Sajakku, saya berniat, aku niat, itu namanya aku niat puasa, sajakku berniat puasa, itu namanya qasad. Kedua ta'yin, Ramadan, aku berniat puasa Ramadan. Sekurang-kurangnya itu harus ada di dalam hati kita.
waktu kapan? Kapan waktunya? Malam hari. Jadi sekurang-kurang niat itu nawaitu shauma Ramadan. Saya berniat puasa Ramadan. Saya berniat puasa Ramadan. Tetapi usahakan jangan dilupakan fardu dengan besoknya. Karena dari dua imam besar, Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Hajar, itu masing-masing ada yang mewajibkan bilang fardu, ada yang mewajibkan bilang besok. Maka usahakan niat itu sekurang-kurangnya aku niat puasa fardu Ramadan besok. Nah, begitu. Atau yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i cukup aku niat puasa Ramadan. Dan itu harus malam sebelum berpuasa. Jami'an naharin sepanjang hari. Jadi sepanjang hari. Dari subuh sampai maghrib. Qabilin lis-shaumi, yang menerima waktu untuk berpuasa. Ia menerima puasa. Karena ada hari yang tidak menerima puasa, yaitu hari tanggal 1 Syawal, kemudian 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu ada rincian juga hari Syak. Qabilin lis-shaum. Kenapa? Karena puasa pada hari itu tidak dihitung puasa yang sah dan berdosa hukumnya. Puasanya tidak sah dan dia berdosa. Makanya di sini dikatakan bahwa qabilin lis-shaumi, menerima untuk puasa. Mim muslimin, dari seorang yang muslim. Akilin, orang yang berakal. Tahirin min haidin wa nifas, dan dia suci daripada haid dan nifas. Apa itu haid? Darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah berumur 9 tahun ke atas. Jadi kalau ada yang seperti saya bilang kemarin, wah merah banget, ternyata dia belum umur 9 tahun, maka belum menjadi pengikut indraken. Bukan begitu, belum dikatakan haid. Karena 9 tahun. Makanya kalau punya anak, nanti kalian punya anak, atau nanti kalian punya adik, kasih tahu bapaknya kalau ini perempuan, dicatat dengan tanggal Qamariyah, dicatat dengan tanggal Hijriyah. Karena setiap tahun itu kira-kira 11 hari perbedaan antara kalender Hijriyah dengan Miladiyah. Sehingga kalau 9 tahun itu jadinya 99 hari, 3 bulan lebih. Bisa jadi karena kalian melihat pakai kalender pemerintah, wah ini belum 9 tahun ini, saya udah merah aja. Nah, maka coba lihat dia di Hijriyah. Boleh jadi di situ sudah, karena bedanya jauh sekali. Maka perlu dicatat, nah, kapan lahir, dengan ini terutama yang cewek ini. Karena kalau belum 9 tahun itu, maka masih terhitung darah istihadah, darah kotoran. Min muslimin aqilin, ya suci daripada haid. Biasanya 7 hari 6 hari 7 hari. Apa saya tanya ini berapa hari bisa haid nih? Pasti 7 hari, 6 hari, 8 hari, maju mundur, kurang, tambah, itu. Paling lama berapa? 15 hari. Biasanya 7 hari, paling lama 15 hari. Maka kalau ada haid yang lebih lama dari 15 hari, maka itu namanya istihadah. Istihadah namanya darah penyakit. Darah penyakit. Kemudian suci
paling suci itu paling sebentarnya berapa? 15 hari. 15 hari itu kalau suci. Biasanya berapa hari? Berapa? 23, 24. Itu biasanya. Paling lamanya berapa? Hah? Tidak ada batas. Tidak terbatas. Karena ada orang yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya. Jadi dia suci aja. Wah, kok suci terus? Iya, ini emang kayak gitu. Nah, misalnya. Jadi tidak terbatas. Kemudian wanifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sekurang-kurang nifas itu berapa? Ya, setetes. Biasanya 40 hari, paling lama itu adalah 60 hari. Jadi kalau melewati masa 60 hari berarti dia adalah darah istihadah, yang artinya kalau waktu sholat sudah masuk, harus sholat itu dikerjakan bagaimanapun caranya. Misalnya pakai pampers, ndak ada pampers, boleh pakai misalnya kambut, ndara kambut misal bau kadu aparan ketopong bapak misal. Yang penting dia itu bisa melaksanakan sholat dan wudu kalau sudah masuk waktu. Pasang pampersnya, kemudian wudu, baru sholat. Karena itu darah istihadah. Wa syaraitu wujubis syiyam salasu asya. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 3 sesuatu. Ada 3 hal. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya. Dan menurut sebagian naskah itu 4. Ini syarat wajib puasa. Syarat wajib untuk berpuasa. Nah, sebelumnya saya jelaskan ini, kalian belum sebagian belum tahu kitab yang kita baca. Ini namanya kitab apa? Fathul Qarib. Kitab ini kalau saya memberikan dia gelar kitab sejuta umat. Ini bagi orang yang mendalami fikih Syafi'i harus melalui ini dulu. Jadi jenjangnya. Tiba-tiba di atas nanti pusing. Nah, dari matan takrib dulu, atau bisa jadi dari Safinatun Najah. Ini berendah. Dan ini sudah kitab standar yang dipakai hampir di semua pesantren khususnya di Indonesia. Jadi kitab ini adalah syarah daripada kitab yang bernama Matan Ghayah wa Taqrib. Matan dari Matan Ghayah wa Taqrib. Disebut juga dengan Matan Abi Suja'. Disebut juga dengan Matan At-Taqrib. Itu matannya. Karena kitabnya bagus, pengarangnya juga ikhlas, akhirnya banyak yang tertarik untuk mensyarahkan, untuk menjelaskan, menguraikan lagi, memberikan keterangan tambahan, ini maksudnya ini, itu namanya syarah. Saya tulis buku, nah buku saya diberikan keterangan lagi orang lain, itu namanya syarah. Bukan syarah nama siswi, bukan. Itu namanya syarah. Nah, syarah dari kitab Matan Taqrib itu banyak ya. Yang aqdamus syuruh yang terbilang paling lama itu namanya Tuhfatul Labib karena Imam Ibnu Daqiq al-Id.
Tuhfatul Labib fi syarhi matni ghayah wa taqrib. Fi syarhi matnil ghayah wa taqrib. Ada juga syarahnya namanya Kifayatul Akhyar, tulis oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Itu lebih besar daripada ini. Ya, ada juga di situ disertakan dalilnya. Ada juga kitab namanya Al-Iqna karangan Imam Asy-Syarbini. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Iqna dijelaskan lagi, itu namanya hasyiah. Jadi matan disyarahkan. Jadi kitab matan yang disyarahkan namanya syarah. Yang dijelaskan, diberikan penjelasan namanya syarah. Syarah yang diberikan penjelasan namanya hasyiah. Nah, Iqna itu punya hasyiah namanya Bujairimi dan Qalyubi. Itu Al-Iqna karangan Imam Khatib Asy-Syarbini. Nah, kalau ini adalah kitab Fathul Qorib karangan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, ini karena dipandang bagus oleh para ulama, kemudian dijelaskan lagi, dibuatkan hasyiah lagi. Apa nama hasyiahnya? Ada hasyiah Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri. Ada hasyiah At-Tawshih karena Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada hasyiah namanya hasyiah Al-Barmawi. Seterusnya. Ini Fathul Qorib, itulah yang kita pelajari. Ada juga syarah yang lain yang fokus pada dalil-dalilnya, seperti kitab At-Tazhib bi Adillati Matni Ghayah wa Taqrib karangan Syekh Mustafa Dibal Bugha. Itu bagus itu. Mungkin kalau kita sudah selesai ini nanti bisa kita buka kitab yang itu. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini apa namanya? Fathul Qorib. Syarah dari ya, bukan dari Matan Jurumiyah. Ya. Ingat ini. Ini ndak mondok ini, makanya bilang Matan Jurumiyah ini ya. Ini adanya Habibi kamu kayaknya ya. Hah? Nanti dicubit sama kakaknya nanti. Ya. Wa syaraitu wujubis syiyam. Syarat wajibnya berpuasa itu salah satu asya, 3 hal. Dalam sebagian naskah cetakan itu 4. Yang pertama al-islamu, wujubis syiyami. Pertama al-Islam, yaitu Islam. Yang kedua al-bulugh, balik. Balik itu apa definisi balik? Coba saya tanya, ini balik itu berapa umur orang balik coba? Ya. Jadi balik ini, perhatikan ini, kamu nggak tahu nanti kapan kamu balik, kapan kamu kena mukallaf. Karena kalau orang sudah balik itu sudah mukallaf, artinya sudah nanggung dosa sendiri. Nggak lagi ditanggung sama ibu bapak dosanya kalau ngapa-ngapain. Sudah terkena kewajiban, sudah menjadi seorang yang mukallaf. Apa mukallaf? Ya, dibebankan di dalam pandangan syariah. Dia harus wajib berpuasa, dia harus wajib sholat, seterusnya. Jadi balik itu adalah seorang yang berumur 9 tahun, laki maupun perempuan, yang sudah mimpi, yang sudah bisa membuat pulau di sarungnya. Itu kalau dia laki-laki. 9 tahun tapi dia sudah mimpi. Dan perempuan dia sudah head. Dia selain dia mimpi juga dia juga head. Berarti dia sudah, sekali lagi 9 tahun itu hitungan
Hijriah, kamu juga sama. Nanti jangan-jangan kamu mimpi, wah kok saya kencing, tanya. Biasanya kalau belum itu dikirain dirinya kencing. Itu namanya kamu sudah balik itu. 9 tahun tapi sudah mimpi. Bukan mimpi dikejar hantu, mimpi tetapi sudah mimpi. Atau 15 tahun tetapi dia belum pernah mimpi tapi sudah 15 tahun umurnya. Belum dia pernah bermimpi tetapi umurnya 15 tahun. Dia belum pernah mimpi tapi sudah 15 tahun. Nanti jangan, wah ini saya kok belum mimpi, belum head sampai sekarang, belum, berarti saya belum balik sampai sekarang. Tidak, sudah balik karena umur 15 tahun. Saya juga sudah lebih 15 ini. 15 kali 2. Wah kok 15 ya? Iya 15 kali 2 begitu. Wal aqlu dan berakal. Maka orang gila itu tidak wajib. Ini kan dia bahas masalah syarat wajib. Orang gila itu sebenarnya walaupun selain tidak wajib dan tidak sah juga. Wal aqlu dan dia berakal. Gila ataupun hilang akalnya karena penyakit seperti Alzheimer misalnya. Alzheimer itu dia sudah lupa, tidak bisa menyimpan, memorinya sudah tidak berfungsi. Bahasa kita itu ope. Maka orang yang ope sudah tidak lagi terkena yang namanya beban syariat. Sudah tidak wajib lagi dia puasa. Orang yang sudah pelupa itu tidak lagi dia diwajibkan untuk berpuasa. Tidak lagi diwajibkan untuk sholat. Semua beban-beban yang sebelumnya dia pikul, kalau dia sudah hilang akalnya, maka tidak lagi dia apa? Makanya kalau punya nenek, punya kakek, baru dia apa namanya? Misalnya baru dia habis makan, marah-marah. Ini kok saya nggak dikasih makan dari pagi sampai sekarang, padahal dia baru habis makan. Nah, itu namanya dia sudah hilang akalnya. Sudah tidak wajib lagi dia sholat dan seterusnya. Tapi kalau dia sholat, bagus. Ada pernah saya baca kira-kira 2 tahun yang lalu di berita internasional, itu di Inggris ada seorang perawat yang kebetulan dia menjaga seorang pasien jompo orang muslim. Kebetulan dia kaya, maka dia sewa perawat khusus. Nah, ini pasien ini sudah tidak ingat apapun, semuanya tidak dia ingat. Tapi perawat ini heran kenapa dalam waktu-waktu tertentu si kakek ini dia takbir, kemudian ruku di kursinya, kemudian sujud pakai isyarat dan seterusnya. Akhirnya perawat ini dia penasaran, ini kok apa ini kakek ini? Dia nggak ada dia ingat apapun, tapi kalau ini dia tepat waktu terus. Misalnya jam 4, besok jam 4 dia seperti itu. Pagi jam 5 dia sudah melakukan apa yang dia saksikan itu. Akhirnya dicari tahu oleh perawat ini, ternyata itu dia sholat luar biasa. Semua dia lupa, tapi cara dia sholat dia tidak lupa. Itu namanya orang yang husnul khatimah. Makanya kebiasaan itu usahakan dari sejak masih dini kita biasakan, yang namanya kebiasaan baik. Kebiasaan baik karena itu akan terus, boleh jadi akan terus dibawa. Wal qudratu ala saum, wal qudratu ala as-saum, ala saumi. Dan yang terakhir, mampu untuk berpuasa. Mampu di sini jangan asal ditafsirkan
lapar terus tiba-tiba bilang saya tidak mampu, saya tidak usah puasa, saya tidak mampu. Jadi ada standarnya. Misalnya dokter melarang, oh jangan puasa dulu, kalau puasa ini akan memperlambat proses penyembuhan Anda, jangan puasa dulu, maka ini termasuk dia tidak mampu. Atau ada yang kalau dia berpuasa dia pingsan misalnya, sudah dia tidak mampu, itu dia tidak wajib berpuasa. Nah, orang yang tidak mampu berpuasa